Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kafa wassalatu wassalam ala rasulihil mustafa wa nabiyyihil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah ilmu hadis, Bapak Muhammad Nur Hanif MSI yang kami hormati, izinkan kami dalam kesempatan kali ini akan mempresentasikan makalah yang telah kami upload sebelumnya, yaitu tentang pengertian hadis, khobar, athar, bentuk-bentuk hadis, dan juga perbedaan mendasar antar masing-masing hadis, khobar, dan athar tersebut. Tentunya video kali ini mungkin banyak kekurangan. Kami mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan kami dalam segi sarana elektronik. Kami hanya mempunyai sebuah handphone. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video kali ini. Baik, terima kasih untuk makalah yang telah kami tulis, yaitu tentang pengertian hadis, khobar, athar, dan bentuk-bentuk hadis serta perbedaan mendasarnya. Itu dilatar belakangi oleh adanya realitas kehidupan, tepatnya dan umumnya realitas umat muslim, yang mana mereka beranggapan bahwasanya hadis adalah sebuah sunnah. Akan tetapi bagi para muta'alimin, para muta'ammikin, orang yang berkecimpung dalam pembelajaran ilmu hadis, tentunya kita harus concern terhadap istilah-istilah yang benar dalam ilmu hadis. Oleh karenanya, dalam perihal dorongan tersebut, kami memaparkan dan memberikan penulisan tentang pengertian istilah hadis, athar, khobar, dan sebagainya. Dari latar belakang tersebut muncullah rumusan, antara lain apakah pengertian hadis, ada juga apakah bentuk-bentuk hadis, muncul rumusan lain apakah pengertian khobar, apakah pengertian athar, dan perbedaan mendasar antar masing-masing istilah tersebut. Dari rumusan masalah tersebut tentunya perlu ada tujuan pembahasan dari masing-masingnya. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian hadis baik secara etimologi, secara bahasa maupun secara terminologi, dan juga tentunya tujuan pembahasan untuk mengetahui bentuk-bentuk hadis itu sendiri. Ada lagi pengertian tentang atau mengenai khabar, pengertian mengenai athar, dan juga perbedaan mendasar antar masing-masing istilah tersebut. Untuk itu, untuk pembahasan sub pertama, pengertian hadis. Hadis ditinjau secara bahasa atau etimologi adalah bermakna al-jadid atau sesuatu yang baru. Hadis maknanya sama seperti al-jadid, sesuatu yang baru. Atau bisa kita ambil kesimpulan, mutadotnya atau antonimnya adalah al-qadim, yang lama. Hadis adalah bermakna jadid, antonim daripada qadim. Itu secara etimologi atau secara bahasa. Hadis secara bahasa juga bisa diartikan sebagai naba atau khobar, kabar berita. Semacam contoh dalam ayat Al-Quran, salah satunya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waman asdaqu minallahi haditha. Tidak ada seorang pun yang lebih shadiq, yang lebih jujur dari kabar beritanya. Jadi hadis di sini dimaknai
khobar atau kabar berita. Untuk pengertian hadis secara istilah, tentunya istilah muhaddisin, bukan istilah yang lain. Sebab kalau hadis menurut istilah, katakanlah semisal istilah usuluddin, katakanlah hadis adalah wujuduhu ba'dal adam, sesuatu keberadaan wujudnya dilalui dengan ketidakadaan. Itu adalah hadis istilah, tapi secara istilah menurut akidah atau menurut usuluddin itu. Tapi yang kita bahas kali ini adalah hadis istilah menurut muhaddisin, yaitu apa? Yaitu ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Jadi hadis secara istilah ahli muhaddisin adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, baik berupa tindakan atau perbuatan, baik berupa takrir ataupun penetapan, pengakuan atau persetujuan, ataupun ditinjau dari segi sifat kepribadian. Itu merupakan definisi hadis secara istilah muhaddisin. Segala sesuatu perihal yang datangnya dari Nabi, yang disandarkan kepada Nabi dari sisi ucapan, sisi perkataan, sisi fi'lun, tindakan atau perbuatan, sisi sifat kepribadian, ataupun sisi takrir atau persetujuan ketetapan oleh Nabi. Selanjutnya, dari uraian atau istilah hadis secara terminologi menurut muhaddisin tersebut, yaitu ma'udhifa ila nabi min fi'lin au qaulin au takririn au sifatin, maka kita bisa ambil kerangka bahwasanya hadis itu bisa diambil macam-macam bentuknya, mulai dari hadis qauli, yaitu suatu segala sumber yang datangnya dari Nabi, yang disandarkan kepada Nabi dalam bentuk ucapan, itu namanya hadis qauli. Ada lagi bentuk hadis namanya hadis fi'li, yaitu segala hadis ataupun segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa perbuatan atau tindakan Nabi. Semacam contoh, Nabi pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Itu merupakan hadis berupa fi'li, yaitu Nabi mempraktekkan berupa haliyah, berupa keadaan atau tindakan yang mana akan diimplementasikan oleh para umatnya. Itu berupa hadis fi'li. Ada juga bentuk hadis selanjutnya, itu hadis takriri, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, tentunya yang berbentuk takrir atau persetujuan, ketetapan, ataupun pembiaran, katakanlah lebih tepatnya, lebih gampangnya. Suatu contoh, sholat sunnah ba'dal wudhu, itu adalah sholat sunnah yang awal mulanya dilakukan oleh sahabat Bilal setelah wudhu, melakukan sholat sunnah ba'dal wudhu. Kemudian Nabi melihat dan membiarkannya, maka itu bisa dikategorikan sebagai hadis yang takriri. Karena apa? Hadis itu atau tindakan Bilal tersebut bersumber dari Bilal, tapi ditakrir atau disetujui oleh Nabi, sehingga menjadikan itu tindakan tersebut sebagai tindakan yang takriri atau perbuatan yang disetujui oleh Nabi. Ada lagi selanjutnya bentuk hadis, yaitu bentuk hammi, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dalam bentuk hasrat Nabi ataupun keinginan Nabi untuk melakukannya, akan tetapi belum sempat terlaksana. Semacam contoh, saumu at-tasi fi syahri Asyura, yaitu puasa tanggal 9 pada bulan Syura. Itu termasuk merupakan hadis hammi, yaitu suatu hukum tetapi Nabi belum sempat melaksanakannya. Dan yang terakhir ada hadis ahwali, yaitu segala sesuatu yang disandarkan
kepada Nabi dalam bentuk ahwal atau sifat kepribadian Nabi maupun dalam bentuk fisik Nabi. Katakanlah kepribadian Nabi adalah kepribadian yang penyabar, penyayang dan sebagainya. Itu merupakan hadis-hadis berbentuk hadis yang hadis yang ahwali atau sifat kepribadian Nabi. Itu adalah bentuk-bentuk daripada hadis. Kemudian selanjutnya adalah pengertian khobar. Khobar secara etimologi ataupun bahasa sama seperti hadis, artinya jadid, artinya sesuatu yang baru, ataupun juga bisa dikatakan dalam arti gini. Khobar menurut bahasa sama seperti maknanya hadis, dalam arti khobar dikategorikan naba atau kabar berita. Tuh. Sedangkan untuk menurut istilah para muhaddisin, ahli hadis, ulama banyak berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hadis atau khobar adalah muradif daripada hadis, artinya sinonim padan makna, yaitu apa? Ya ma'udhifa ila nabi min fi'lin au qaulin au takririn au sifatin, atau maja'a anin nabi, segala sesuatu yang datang dari nabi itu adalah juga termasuk khobar. Ada lagi yang berpendapat khobar itu adalah lebih umum daripada hadis sendiri, karena khobar itu kata ulama yang berpendapat beda mengatakan maja'a an ghairihi, segala sesuatu yang datangnya dari selain Nabi. Artinya kabar sesuatu yang datang selain dari Nabi itu namanya khobar, kabar berita yang datang selain dari Nabi. Adapun kalau hadis, menurut ulama yang berbeda pendapat ini mengatakan khobar adalah maja'a anin nabi, kabar berita yang datangnya dari Nabi. Ada lagi mengatakan bahasanya khobar lebih umum daripada hadis. Kenapa? Karena katakanlah segala hadis itu pasti bisa dikatakan khobar, tapi segala khobar belum tentu bisa dikatakan sebagai hadis. Jadi perbedaan pendapat itu masih dalam kategori bisa ditolerir, karena titik tekannya hanya pada sebatas pengistilahan yang tidak begitu mencolok. Kemudian selanjutnya pengertian asar. Asar secara bahasa adalah baqiyatus syai' atau sisa. Sedangkan untuk menurut istilah ahli hadis, asar adalah muradif daripada muradifun lil hadis, yaitu tunggal makna atau sinonim daripada hadis sendiri. Artinya asar hadis itu adalah sama, yaitu ma'udhifa ilan nabi min fi'lin au qaulin au sifatin au takririn. Itu dari satu pihak ulama mengatakan demikian. Tapi ada ulama lain yang mengatakan bahwasanya yang namanya asar adalah ma'udhifa ila sahabah awit tabi'in min fi'lin au qaulin, segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat Nabi atau para tabi'in Nabi, baik berupa perkataan maupun perbuatan atau tindakan. Itu pendapat ulama muhaddisin yang lain. Demikian. Selanjutnya dari istilah-istilah yang kami sebutkan di atas, mulai dari istilah hadis, khabar, dan asar tersebut, maka di kalangan jumhurul ulama umumnya berpendapat, kita ambil perbedaan dan persamaannya, bahwa hadis, khabar, dan asar tidak ada perbedaan yang mendasar, sama saja pengertiannya, muradif, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa pekerjaan, baik berupa ucapan, baik berupa ketetapan, maupun baik berupa sifat Nabi. Di kalangan para ulama yang lain
juga terdapat pula perbedaan pendapat sekitaran istilah hadis dan khobar dan asar. Tapi pada umumnya para ulama berpendapat bahwa hadis dan khobar mempunyai makna yang sama, yaitu makna muradif, ya. Tapi kalau untuk asar itu agak ada yang berbeda sedikit. Selanjutnya ada pula yang berpendapat bahwa khobar cakupannya lebih umum. Ya tentu tadi dikatakan khobar lebih umum karena hadis khobar ya segala hadis bisa dikatakan khobar, namun segala khobar belum tentu bisa dikatakan atau belum tentu bisa dinamakan sebagai hadis. Dalam arti kata hadis pasti khobar dan khobar belum tentu hadis. Kesimpulan, menurut ahli hadis, pengertian hadis adalah seluruh perkataan, perbuatan, dan ihwal tentang Nabi Muhammad. Sedangkan menurut yang lainnya adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Khobar dari masing-masing pengertian di atas tersebut, maka bisa diambil kesimpulan bahwasanya istilah perbedaan yang sangat mencolok terjadi pada istilah asar. Kenapa? Karena ada satu pendapat ulama yang mengatakan asar adalah ma'udhifa ila sahabah awit tabi'in min fi'lin atau min akwalin atau af'alin. Segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in, baik dari segi perbuatan maupun ucapan atau perkataannya. Itu. Jadi kesimpulannya, untuk hadis, khobar, dan asar, untuk hadis dan khobar itu sudah pasti ada kesamaan, tetapi untuk asar tersendiri ada titik perbedaan. Sebagian berpendapat asar juga termasuk daripada hadis dan khobar, sebagian pendapat asar adalah hanya sebatas perkataan sahabat ataupun tindakan daripada sahabat. Dari kesimpulan tersebut, maka saran saya dalam makalah ini masih banyak kekurangan. Pembaca diharapkan lebih banyak membaca buku-buku literatur tentang pengertian hadis, khobar, dan asar itu sendiri, sehingga lebih banyak menambah ilmu dan wawasan tentang pengertian tersebut. Kritik dan saran saya juga harapkan dari para pembaca untuk membuat makalah-makalah selanjutnya, sehingga kami akan lebih baik dan lebih baik lagi. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan dari pengertian asar, khobar, dan hadis. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya, khususnya untuk sarana elektronik kami yang terbatas hanya menggunakan HP. Terima kasih. Akhirul qaul, wallahu yahdi may yasha ila sawa'is sabil wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariful Watoni, nomor induk mahasiswa 238 113 1110. Terima kasih.